Salam God Lovers. Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan tahu isi hatimu. Mari datang ke hadapan Tuhan di pagi ini. Puji nama Tuhan, muliakan namanya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom warga kerajaan, sukacita sekali bisa berjumpa lagi dalam berita kebenaran renungan firman Tuhan pada saat ini. Kali ini saya akan sharingkan dalam seri 6 seri berturut-turut. Saya harap kita semua datang kepada Tuhan dengan sikap lapar dan haus akan Tuhan, karena pasti kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Saya akan membahas tentang kingdom family. Apa itu? Sebuah keluarga yang berbasis kerajaan Allah. Bagaimana sebuah keluarga itu dibangun dengan dasar supaya pemerintahan kerajaan Tuhan itu nyata di dalam hidup setiap keluarga. Nah, seperti kita ketahui, kata keluarga dalam bahasa Ibrani itu adalah bait, ya, yaitu artinya ada dua kata bait tersebut. Yang pertama, kata keluarga atau family adalah the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu dapat merasakan home, ya. Kalau bahasa Inggris kata rumah itu ada pertama house, itu bangunan fisiknya, tapi ada juga arti kedua adalah home, atmosfernya. Jadi kata keluarga dalam bahasa Ibrani berarti sebuah tempat kamu bisa menikmati apa disebut dengan atmosfer. Atmosfer apa? Atmosfer kerajaan sorga nyata di dalam rumah kita. Wow, rumah Anda boleh sederhana, tapi kalau ada atmosfer kerajaan sorga di sana, di mana Yesus jadi raja memerintah di sana, maka sorga tidak jauh. Sorga dimulai dari keluarga kita. Arti kedua daripada keluarga dalam bahasa Ibrani bait adalah the place that you can find your spot. Sebuah tempat kamu menemukan spot titik. Apa itu maksudnya? Dalam dunia internet kita kenal dengan istilah hotspot. Hotspot adalah titik di mana area di mana
signalnya itu paling kencang, saudaraku ya, paling nyambung gitu. Nggak terjadi apa yang disebut dengan blank spot, tidak terjadi blind spot, bahkan lemot. Jadi nyambungnya kencang, signalnya bagus. Nah, Tuhan ingin rumah tangga setiap kita mengalami apa yang disebut dengan hotspot. Hubungan dengan Tuhan nyambung cepat beres. Hubungan dengan pasangan beres. Hubungan dengan anak-anak beres. Wah, luar biasa. Itu betul-betul suasana sorga. Makanya saya suka selain kata keluarga, saya juga suka kata rumah tangga dalam bahasa Indonesia. Karena rumah tangga, perhatikannya bukan ular tangga tapi rumah tangga. Atmosfer rumahmu akan menentukan tangga kehidupanmu. Kalau atmosfer rumah kita kerajaan Allah, di mana Kristus pemerintah jadi raja di situ, maka tangga kehidupan kita pasti akan menaik dan bukan menurun. Nah, di seri pertama saya akan jelaskan tentang family, singkatan dari FAMILY. Bagaimana mengalami sorga, kerajaan Allah dinyatakan setiap keluarga. Perhatikan, F pertama adalah first is the kingdom of God. Ya, apa itu? Prioritas pertama setiap keluarga adalah kerajaan Allah. Injil Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan, penting sekali mencari dahulu kerajaan Allah. Itu adalah sebabnya. Baru akibatnya, bonusnya adalah semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau suami, istri, anak-anak mengedepankan, memprioritaskan kerajaan Allah, perhatikan semuanya, kebutuhan pangan, kebutuhan makanan, minuman, pakaian, itu bonus pasti disediakan. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Tapi yang harus dikedepankan adalah pemerintahan kerajaan Allah, di mana kata kingdom berasal dari kata king and domain. King, raja, domain, wilayah. Biarlah rumah tangga kita dipimpin penuh oleh Yesus. Bukan cuma urusan rohani, tapi urusan jiwani, pikiran, perasaan, kehendak kita. Urusan tubuh, urusan jasmani. Yesus harus jadi raja di seluruh aspek hidup setiap keluarga. Kalau ini terjadi, kita kedepankan dan righteousness, hidup benar di hadapan Tuhan, maka jangan khawatir. Semuanya berkat Tuhan akan ditambahkan. Kalau Anda beli 1 unit apartemen, bonusnya biasanya apa? Bonusnya adalah yaitu bisa kulkas, bisa AC, bukan? Bisa televisi. Yang tidak benar adalah ada banyak orang beli televisi berharap dapat 1 apartemen. Sebaliknya, seharusnya cari dahulu kerajaan Allah, maka semua berkat pemeliharaan sehari-hari akan dinyatakan dalam hidup setiap kita. Ada seorang hamba Tuhan bernama Myles Munroe pernah berkata, the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Tragedi terbesar dalam hidup manusia adalah bukan kematian, tapi hidup tanpa tujuan. And also the greatest mistakes in our life is life without a prioritization. Kesalahan terbesar dalam hidup manusia adalah hidup tanpa prioritas. Mari setiap keluarga-keluarga buat sebuah keputusan, suami, istri, anak-anak. Kita mau apa? Mengedepankan, memprioritaskan kerajaan Allah serta kebenarannya. Pemerintahan Kristus nyata, bukan cuma di urusan rohani, semuanya urusan termasuk jiwani kita, urusan badani, jasmani, semuanya. Yesus memerintah jadi raja dan pemerintahnya diizinkan berkuasa di atas hidup setiap kita. Makanya Yesus disebut Mesias. Dia adalah raja yang diurapi, di mana dia datang ke muka bumi ini untuk menyatakan kembali, menegakkan kembali kerajaan sorga supaya nyata di planet bumi. Jangan lupa dia berdoa, let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di mana? Di bumi ini seperti di sorga. Dan saya percaya dia juga berharap kerajaan sorga datang di keluarga-keluarga kita seperti di sorga. Dan saya harus katakan pada pagi hari ini bahwa kerajaan sorga tidak jauh. Kerajaan sorga dimulai dari setiap keluarga. F, first is the kingdom of God. Dan besok kita akan lanjutkan dengan kata A, yaitu apa? Authority in submission and respect.
otoritas, di dalam penundukan diri dan hormat. Lalu hari berikutnya M, mutual synergy and potentials. Bagaimana bersama-sama kita keluarga bersinergi, mengembangkan kapasitas secara maksimal dan potensi kita. Lalu I-nya adalah intimacy with God. Ada keintiman dengan Tuhan dibangun seluruh keluarga. L-nya adalah loving without any reason. Mengasihi tanpa syarat, tanpa alasan. Dan Y yang terakhir adalah young generation prepared. Generasi muda dipersiapkan. So, rindukan sambungan daripada berita renungan ini. Dan kita akan masuk dalam dimensi baru. Setiap keluarga menjadi keluarga kerajaan Allah. Bapa Surgawi, berkati seluruh jemaatmu. Dan kami berdoa agar supaya setiap keluarga dipulihkan. Dan mereka mengalami pemerintahan sorga nyata. Sebab sorga tidak jauh. Engkau inginkan sorga terjadi setiap keluarga. Kami doakan pulihkan setiap hubungan keluarga satu dengan yang lain. Agar supaya mereka menikmati sorga walaupun mereka masih tinggal di muka bumi ini. Kami lepaskan berkat ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa like dan subscribe, bahkan sharekan kepada saudara-saudara yang lain. Kita jumpa besok. Haleluya.